Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas surah Zalzalah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila terjadi gempa bumi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi bergoncang dengan segoncang-goncangnya, ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan apabila bumi mengeluarkan beban-bebannya. Waqala al-insanu ma laha. Kemudian manusia mengatakan, dan manusia pada saat itu mengatakan, apa yang terjadi dengan bumi? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, dan pada hari itu bumi akan menginformasikan atau akan menyampaikan berita-beritanya, ya, berita-berita bumi. Bi anna rabbaka auha laha, ya, bahwasanya Rabbmu, ya Tuhanmu, ya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata. Pada saat itu manusia akan keluar bermacam-macam. Liyurau a'malahum, agar mereka melihat amalan-amalan mereka. Kemudian Allah mengatakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengamalkan, ya, kebaikan meskipun, ya, seberat, ya, sesuatu yang paling terkecil, yang paling ringan, maka dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa mengamalkan keburukan, melakukan keburukan meskipun seberat, ya, sesuatu yang paling ringan, maka dia akan melihatnya, ya, akan melihatnya. Atau seberat biji sawi atau seberat atom. Dia akan melihatnya. Surah Zalzalah ini adalah surah yang agung, ya, surah Zalzalah. Ya, di dalamnya Allah Jalla fi Ula menyebutkan tentang keadaan-keadaan yang sangat besar yang terjadi pada hari kiamat. Sesungguhnya di antara yang terjadi pada hari kiamat itu adalah gempa bumi. Adalah gempa bumi atau bergoncangnya bumi. Ya, ini bumi bergoncang, ya, dengan seguncang-guncangnya, dengan guncangan yang sangat amat, ya, keras dan sangat amat kuat. Allah mengatakan, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi bergoncang dengan segoncang-goncangnya. Maksudnya apabila bumi, ya, berguncang, bergetar dan bergoyang, ya, dengan getaran, guncangan dan goyangan yang sangat kuat. Terus Allah mengatakan, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi akan mengeluarkan beban-bebannya. Maksudnya bumi akan mengeluarkan apa yang ada di dalam perutnya, mengeluarkan isi perutnya. Bumi akan mengeluarkan apa yang ada di dalam perutnya daripada mayat-mayat, ya, yang dikubur di kuburannya masing-masing. Itu semuanya akan dikeluarkan oleh bumi yang berada di dalam perut bumi. Ya, jadi bumi akan mengeluarkan apa yang ada di dalam perutnya. Ya, di antaranya adalah, ya, mayat-mayat, ya, jenazah yang telah, ya, dikuburkan di kuburannya. Kemudian juga bumi akan mengeluarkan, ya, dari perutnya perbendaaraannya. Dan perkara ini, yakni bumi mengeluarkan isi perutnya dan apa yang dikandung oleh perut bumi, ya, dikeluarkan kepada manusia, ya, sebagai bentuk, ya, idzan, ya, sebagai bentuk idzan, sebagai bentuk informasi atau mengabarkan, ya, bahwasanya tegaklah hari kiamat. Ya, tegaklah hari kiamat, terjadilah hari kiamat, dan bahwasanya, ya, manusia itu akan al-wukuf, ya, manusia itu akan berdiri, ya. Jadi keluarnya isi perut bumi ini menunjukkan bahwasanya kiamat telah ditegakkan,
ya qiyamus saah wal wukuf, ya telah ditegakkan. Kiamat akan ya terjadi, ya telah ditegakkan, dan berdirinya manusia di hadapan ya Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kemudian Allah mengatakan wa qalal insanu malaha, pada saat itu ya manusia mengatakan, apa yang terjadi dengan bumi? Wa qalal insanu malaha, apa yang terjadi dengan bumi? Apa maksudnya? Wa qalal insanu malaha, maksudnya jemaah sekalian, ya manusia akan berdiri ya dari kuburannya, ya berdiri dari kuburannya atau bangkit dari kuburannya ke padang mahsyar, tempat mereka dihimpun, dikumpulkan, ya tempat di mana mereka akan berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin dalam keadaan hina, ya dalam keadaan hina, ya dan melihat pemandangan yang mengerikan, ya ketika mereka berdiri dari kuburannya, bangkit dari kuburannya dan dikumpulkan di padang mahsyar tempat mereka dihimpun, ya dan berdiri di hadapan Allah dalam keadaan hina, ya dalam keadaan yang mereka sangat amat takut karena perkara yang menakutkan, ya dan karena pemandangan yang mengerikan pada saat itu. Maka pada saat itu mereka mengatakan, malaha, ada apa dengan bumi? Ya, apa yang terjadi dengan bumi? Apa yang terjadi di bumi ini? Gitulah, ya. Kemudian Allah mengatakan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin, pada saat itu, maksudnya pada saat itu ini pada hari kiamat, ya pada saat ini pada hari kiamat. Pada hari kiamat, yauma idzin, ya, maksudnya yauma idzin pada saat itu, pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat. Pada hari kiamat, tuhadditsu akhbaraha, bumi akan menginformasikan, memberitakan, menyampaikan informasi-informasinya bumi. Bumi akan menyampaikan berita-beritanya. Apa maksudnya yauma idzin? Ya, ini pada hari kiamat, tuhadditsu akhbaraha, bumi akan menyampaikan berita-beritanya, menginformasikan berita-beritanya. Maksudnya bumi akan menceritakan, akan menginformasikan ya apa yang terjadi di atasnya, apa yang terjadi di atas punggung bumi ini, ya apa yang terjadi di atas bumi, daripada apa yang dilakukan oleh manusia, ya apa yang dilakukan oleh manusia di atasnya, apakah kebaikan, ya akan diinformasikan oleh bumi, dan apa yang dilakukan daripada keburukan, semuanya akan diinformasikan. Kebaikan akan diinformasikan oleh bumi, keburukan juga akan diinformasikan oleh bumi. Yang terjadi, yang dilakukan oleh manusia di atas punggung bumi, semuanya akan diceritakan. Itulah berita-berita bumi. Dan ayat ini ya di dalamnya kaum muslimin dan rahmat subhanahu wa ta'ala, bahwasanya bumi bersaksi, ya bahwasanya bumi bersaksi, ya mempersaksikan apa yang terjadi di atasnya, ya daripada berita-berita yang terjadi di atasnya, informasi-informasi yang terjadi di atasnya, keadaan-keadaan di atasnya akan diinformasikan oleh bumi. Kemudian ya, bumi juga akan menginformasikan setiap perkataan-perkataan, menginformasikan setiap amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia. Dan ini adalah persaksian bumi ya atas manusia, ya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, kaum muslimin dimanapun kita berada, ya maka perbanyaklah kebaikan-kebaikan kita, ya kebaikan-kebaikan kita ketika kita ya berada di dalam kota, ya di tempat ya yang kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka perbanyaklah kebaikan di tempat-tempat tersebut. Jangan meninggalkan perbuatan buruk di situ. Ketika kita keluar kota, ya kemanapun kita, ya di dalam kota atau keluar kota, keluar di dalam negeri atau ke luar negeri, maka lakukanlah yang terbaik, ya karena setiap perbuatan kita, amalan yang kita lakukan di atas bumi ini akan diinformasikan. Maka jangan kita melakukan keburukan, ya karena semuanya akan diinformasikan. Maka ketika kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, lakukanlah kebaikan demi kebaikan, sehingga banyak persaksian kita nanti. Banyak ya, bumi akan mempersaksikan dan akan menginformasikan, karena bumi akan bersaksi, menginformasikan setiap kebaikan yang kita lakukan dimanapun kita berada. Jadi setiap kita menunggu, kemudian kita turun di satu tempat, ya kebaikan demi kebaikan yang kita usahakan, yang kita lakukan, dan jangan kita melakukan keburukan. Jadi ya ayat ini menunjukkan bahwa ya bumi akan bersaksi ya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, menginformasikan semua yang terjadi di atasnya. Kemudian Allah mengatakan ya, jadi persaksian bumi itu ya atas apa yang dilakukan oleh manusia itu atas perintah Allah, sebagaimana Allah katakan ya di ayat selanjutnya, bi anna rabbaka awhalaha, bi anna rabbaka awhalaha, ya karena Rabbmu ya Allah Subhanahu wa taala ya Rabbul Alamin yang telah disebutkan dalam surah Al-Fatihah ya, bi anna rabbaka awhalaha,
bahwasanya Rabbmu ini yang menciptakanmu, yang mengaturmu, yang memilikimu, yang menguasaimu, yang bertindak atasmu, ya, yang bertindak, menguasai, yang menciptakan ya alam semesta, yang mengatur alam semesta. Auhalaha, mewahyukan kepadanya, maksudnya memerintahkan bumi dan mengizinkan bumi untuk bersaksi. Ya, dengan persaksian yang disebutkan di ayat sebelumnya itu, bahwasanya bumi itu tuhadditsu akhbaraha, dia menginformasikan, memberitakan berita-beritanya. Itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, ya keadaan manusia ketika mereka keluar dari bumi, ya keluar dari perut bumi, ya mereka ya akan berada di al-mauqif, ya tempat mereka berdiri dan tempat mereka dihimpun. Ya mereka akan ya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menjumpai balasan. Akan berjumpa dengan al-jaza wal hisab. Mereka akan menemui ya balasannya atas apa yang mereka lakukan, ya mendapatkan balasan dan akan mendapatkan perhitungan. Ya, dan semuanya sesuai dengan amalannya. Semuanya sesuai dengan amalannya. Ketika manusia dikeluarkan dari perut-perut bumi, dari kuburan-kuburannya, ya mereka akan mendapatkan balasannya dan perhitungannya, dan setiap mereka sesuai dengan amalannya. Kemudian kata Allah, yauma idzin yasdurun nasu ashtata. Ya, pada saat itu, yauma idzin maksudnya pada saat ini, pada hari kiamat, yasdurun nasu ashtata. Manusia akan keluar ya bermacam-macam. Maksudnya bermacam-macam, berjenis-jenis, ya berkelompok-kelompok, dan jenis-jenis dan kelompok tersebut sesuai dengan amalannya. Ya, sesuai dengan amalannya, apakah kebaikan, apakah keburukan. Ya, yauma idzin, ini pada hari kiamat, pada hari itu nih, pada hari kiamat, yasdurun nasu ashtata. Manusia akan ya, keluar ya dalam keluar berjenis-jenis, maksudnya mereka berkelompok-kelompok, berjenis-jenis ya sesuai dengan amalannya, apakah kebaikan ataupun keburukan. Terus Allah mengatakan liyurau a'malahum, agar mereka melihat amalan-amalan mereka. Maksudnya agar mereka melihat, memandangnya, menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri, dan ya mereka berdiri ya di atas apa yang telah mereka ya persembahkan, atau apa yang telah mereka lakukan, apa yang mereka telah kerjakan daripada amalan-amalan mereka. Apakah amalan kebaikan, apakah amalan keburukan. Kebaikan ataupun keburukan, ini semuanya akan diperlihatkan, mereka akan menyaksikannya, akan melihatnya, akan memandangnya, dan semuanya ya telah terhitung ya, dan tidak ada yang luput dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Dan perhitungan amalan ini ya semuanya dihitung, apakah yang baik, yang buruk ya. Meskipun seberat ya sesuatu yang sangat ringan ya, itu akan ya dinampakkan kepada mereka, dan semuanya terhitung dan tidak ada yang terluput dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan melihat semua amalannya seluruhnya, tidak ada yang dikurangi daripada amalannya sedikit pun. Ya, tidak dikurangi kebaikannya, tidak dikurangi juga keburukannya. Terus tidak ditambah kebaikannya dan tidak dikurangi juga, tidak ditambah juga keburukannya. Sesuai dengan apa yang mereka sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Ya, sedikit banyaknya semuanya, ya kebaikan keburukannya sedikit banyaknya semuanya ya telah terhitung dan tidak ada yang luput dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu mereka akan mendapatkan pahala atas amalan soleh yang mereka lakukan, dan akan mendapatkan sanksi atau al-iqab ya azab atas amalan keburukan yang telah mereka kerjakan. Kemudian Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengamalkan ya amalan kebaikan meskipun seberat ya dzarrah, dia akan lihat. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan barang siapa saja ya, barang siapa yang melakukan amalan keburukan meskipun seberat ya biji dzarrah ya yarah, maka dia akan melihatnya, akan menyaksikannya. Di situ ada kata-kata dzarrah ya, dan adzarrah itu adalah bentuk tunggal ya satu ya daripada ya semut yang sangat kecil. Jadi semut yang kecil itu sangat ringan ya, dan amalan kebaikan ataupun keburukan yang kadar beratnya itu seberat ya semut yang paling kecil, itu pun tidak terluput dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan diperhitungkan, semuanya akan mereka dapatkan ganjarannya, balasannya pada hari kiamat. Dan timbangan pada hari kiamat akan menimbang seluruhnya.
ya meskipun seberat timbangan semut yang sangat kecil itu akan ditimbang, apakah itu kebaikan ataupun keburukan. Nah, di ayat ini ada peringatan kepada para hamba, kepada kita semua agar tidak meremehkan amalan kebaikan sekecil apapun. Karena sekecil apapun amalan itu akan diperhitungkan. Ya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrin. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrin, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, jauhilah neraka, lindungilah diri kalian, jauhilah neraka, lindungi diri kalian dari api neraka, walau bisyiqqi tamrin, meskipun hanya dengan sepotong kurma. Artinya tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun meskipun dia bisa bersedekah hanya dengan sepotong kurma, karena semuanya akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena timbangan pada hari kiamat itu akan menimbang seluruhnya, sampai pada timbangan yang seringan apapun, meskipun seberat timbangan semut yang sangat kecil atau makhluk Allah yang sangat kecil, itu akan ditimbang semuanya. Kemudian Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin", barang siapa yang mengamalkan kebaikan meskipun seberat dzarrah, ini maksudnya kebaikan tersebut akan dia lihat, khairan yarah, akan dia lihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin, barang siapa yang melakukan keburukan meskipun seberat dzarrah, timbangan yang sangat ringan, seperti semut yang sangat kecil, daripada keburukan akan dia lihat, syarran yarah. Sebagai balasan dari amalan yang telah mereka lakukan, balasan yang setimpal, balasan yang setimpal. Sekecil apapun keburukan yang dilakukan, sekecil apapun kebaikan akan disaksikan, akan dia lihat, akan dia mendapatkan balasan setimpal dari kebaikannya tersebut. Demikian pula keburukan, sekecil apapun, seberat apapun, seringan apapun, meskipun kadarnya yang sangat ringan tersebut dari keburukan tersebut yang telah ditimbang, itu akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas dengan balasan yang setimpal. Dan ayat ini juga di situ ada peringatan agar kita hamba Allah, para hamba Allah ini tidak meremehkan dosa sekecil apapun. Tidak meremehkan dosa sekecil apapun, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Nabi mengatakan, iyyakum wa muhaqqaratil a'mal. Hati-hati kalian dengan meremehkan amalan-amalan. Ini jadi Nabi melarang kita untuk meremehkan amalan-amalan. Apakah itu kebaikan, apalagi keburukan. Fa innalaha minallahi talaban. Fa innalaha minallahi talaban, karena amalan-amalan tersebut yang kecil, yang mungkin diremehkan oleh kebanyakan manusia, sesungguhnya kata Rasulullah SAW, fa innalaha minallahi talaban, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, maka wajib bagi hamba untuk kita semua, para hamba Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, menjauhkan diri kita dari dosa-dosa besar. Apalagi dosa-dosa besar termasuk dosa kecil. Dosa kecil saja kita jauhi, apalagi dosa besar. Yang menunjukkan bahwasanya orang yang beriman itu tidak meremehkan, berdasarkan ayat ini, tidak meremehkan dosa sekecil apapun, karena semuanya akan diperhitungkan. Oleh karena itu, ketika seorang hamba terlanjur jatuh dalam perbuatan kesalahan, keburukan dan perbuatan dosa, maka dia bersegera bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.